Capek bu jalan sekolah, jalannya licin, kena hujan terus sekolahnya jauh lagi. Kita nggak tahan bu kalau gini terus. Kasihan anak gue. Tapi nak, mau gimana lagi? Sekolah di luar desa itu memang udah salah satu sekolah yang terdekat. Kenapa kita nggak sekolah bu di desa? Itu kan membuat kita jadi gampang. Kawan-kawan pun pasti suka kalau ada di sekolah di desa. Iya, kamu benar. Tapi membangun sekolah di desa itu nggak gampang, banyak biaya dan banyak juga surat yang mau diurus. Bu, bagaimana kalau kita coba ngomong sama Pak Kepala Desa? Biar beliau tahu kalau anak-anak di kampung sini capek jalan terus ke sekolah, apalagi jalannya licin kan. Biar warga pun bisa berbicara sama Bapak itu. Ya, kamu ide bagus itu nak. Ya udah, kalau gitu nanti ibu sama ibu Jessica sama warga lainnya akan sepakat ya. Kalau sepakat semua, kami akan bisa mengajukan ke kepala desa supaya dibangun sekolah kita ini. Oke? Yang benar bu, pasti teman-teman semua senang kalau ada sekolah di desa kita. Iya. Ya udah, kamu mandi dulu ya. Terus itu makan. Oke? Bu. Jessica, iya bu. Apa kabar bu? Baik, lama tidak jumpa ya. Iya. Oh iya bu. Memang bukannya yang kedua apa? Iya bu, ada kan kelas baru kita dia kenapa karena jauh jalan ya, jauh sekolahnya. Bisa ya bu. Tapi benar sih. Anak saya juga ya, setiap pulang sekolah menunggu jalurnya itu kan terus kadang katanya suka ada orang yang tidak dikenal itu menghubungi mereka gitu, tidak bisa mereka sebenarnya kadang kalau becek di hatinya ya kan, apakah sudah dan lebih enak iya betul juga iya cepat gitu dibangun di sekolah. Tapi kan bu, membangun sekolah itu nggak gampang ya. Soal biaya kan biaya kan soal pendidikan itu salah hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sama pemerintah. Tapi kan bu, bangun sekolah kan butuh biaya. Ya ibu, memang semua membutuhkan biaya. Tapi kan soal pendidikan di sekolah pasti pemerintah akan lebih mengalihkan harusnya untuk sekolah. Jadi ketika kita sama-sama mau ke sekolah itu pasti mereka bisa mencari solusi. Jadi kalau misalnya kita sudah ya anak itu lebih bagus. Jadi ada sama ini kan kalau besok pagi ya. Saya juga pakai sudah berlangsung. Ada apa bu? Apa yang bisa saya bantu? Ya, kesulitan dalam menuju ke sekolah. Terus kan sekolah itu jauh. Sudah banyak yang kesulitan untuk mengakses ke sekolah. Karena sekolah yang ada kan cuma di kota. Sementara kita di desa ini jauh dari kota. Dan kita juga mencet harus melewati sawah-sawah. Dan itu pastinya sangat membahayakan bagi anak. Apalagi nanti ada orang yang tidak mereka kenal mengganggu mereka, itu sangat membahayakan sekali.
Ya, saya pernah dengar keluhan itu beberapa kali. Tapi kan membangun sekolah itu ada suatu hal yang sangat sulit dilakukan. Dari pendanaannya, dari perizinannya, dari proses anggaran yang ada di desa, apalagi kan desa itu desa kecil. Ibu sungguh itu Iya Pak, tapi kan Pak, anak saya, seperti anak saya lah Pak, pulang selalu capek, kelelahan, apalagi kena lumpur Pak, bola di bajunya, itu gimana ya Pak? Karena kan berdampak juga ke pendidikan anak saya Pak. saya paham kondisi kalian. Tapi kan ya seperti kita tahu tadi, pendanaannya tidak ada, yang anggarannya masih kecil, apalagi di sini yang sudah yang sangat kecil ini bukan hal yang suatu yang mudah untuk kita lakukan, dari proses perizinannya, proses anggarannya, bagaimana cara untuk mencari lokasinya, itu suatu hal yang sangat mustahil, lebih sangat sulit untuk kita lakukan pada kondisi sekarang. Ini gimana? Benar sih Pak, cuman kan Pak, sekarang udah tahun 2024, ada baiknya menurut kami, para ibu-ibu di desa kami ini, ada baiknya dibangun sekolah Pak di desa kita, supaya anak kami juga nggak jauh jalannya Pak. Apalagi kan Pak, banyak orang tua yang mencoba untuk membuat ojol gitu Pak. Jadi kan banyak biaya Pak, apalagi Bapak tahu kan Pak, di sini lebih banyak itu bekerja sebagai buruh tani. Ya, saya mengerti atas keluhan dari ibu sekalian. Pendidikan anak itu memang harus nomor satu dan menjadi prioritas bagi kita, apalagi bagi kami sebagai pemerintah. Ya, namun seperti yang saudari tahu, ibu tahu, membangun sekolah itu bukan hal yang mudah. Memerlukan lahan dan juga harus mengajukan proposal karena kita dari kecil. Kita harus memberikan proposal ke pemerintah kabupaten atau kabupaten atau proposal provinsi. Jadi seperti itu. Betul Pak, memang itu sebuah masalah yang tidak gampang. Tapi ini kan merupakan kasus yang memang sudah dari dulu. Jadi udah dari dulu menjadi sebuah keinginan di masyarakat kita ini. Jadi alangkah lebih baiknya inilah yang lebih kita pentingkan di soal sekolah pendidikan untuk jadi masa depan anak-anak. Atau enggak Pak, kalau perlu kami membantu untuk pembagian proposal pada pihak-pihak yang mau mendanai biar sekolah anak kita pun jadi lebih bagus. Betul. Terima kasih untuk ibu atas keluhan dan solusi yang sudah diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya nanti mungkin saya akan coba musyawarahkan ke desa-desa, RT, PRT, bapak ibu yang lain, dan kita musyawarahkan bersama bagaimana yang harus saya lakukan, langkah-langkah bersama yang harus kita lakukan untuk desa kita ini. Kami juga nanti akan mengumpulkan orang tua Pak supaya bisa nanti bantu pendanaan buat sekolah dan surat-surat jika nanti kesulitan juga kami bisa membantu. Oke. Saya berjanji kepada ibu-ibu sekalian bahwa sebagai kepala desa saya akan berjuang untuk mencoba mengajukan proposal langkah pertama saya ke pemerintah kabupaten. Setelah itu ya kita akan membuat musyawarah ke desa. Oke, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas keluhannya dan solusi sudah diberikan kepada kami. Saya berjanji akan mencoba untuk mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten agar semoga saja proposal ini diterima untuk pembangunan sekolah. Baru kita akan melakukan musyawarah ke bapak-bapak ibu yang lainnya dan kepada RT dan RW. Ya, langkah pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah mendata dulu, mendata anak-anak yang ada berapa orang sih anak-anak yang ada di desa kita. Setelah itu kita coba menghitung anggaran yang sudah ada, dan jika kurang cukup atau tidak mencukupi, nanti kita akan ajukan kepada pemerintah kabupaten atau provinsi untuk anggaran, masalah anggaran. Terima kasih atas waktunya. Saya senang sekali dengan semangat para ibu-ibu yang sudah mencoba memberikan keluhannya
untuk dalam membangun sebuah sekolah. Oke, terima kasih. Makasih Pak siapa? Oke, kepemimpinan publik merupakan suatu pemimpin di mana pemimpin dapat melayani dan memberikan suatu solusi kepada masyarakatnya, yang memberikan suatu keluhan atau terjadi suatu masalah dapat berbicarakan tersebut dengan melakukan musyawarah kepada warganya dengan baik. Seperti cerita yang kami tampilkan, pembangunan sekolah dasar di desa itu menjadi suatu harapan besar bagi warganya. Mereka berharap akan berlanjutnya proses pembangunan sekolah tersebut, dan dengan tekad yang kuat, seorang kepala desa mulai merinci sekali proses yang perlu. Dengan hal tersebut, warga sangat percaya bahwa impian untuk membangun sekolah dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dan akan segera terwujud. Sekian dari kami tutup. Terima kasih.